Chu berdiri di depan jendela apartemen sederhana mereka di Shanghai, menatap lampu kota yang tak pernah tidur. Selama 5 tahun terakhir, hidupnya hanya berputar pada satu tujuan, memastikan wanita yang ia cintai hidup tanpa kekurangan. Ia bekerja siang dan malam di perusahaan properti, menelan lelah dan hinaan atasan, demi satu mimpi sederhana, masa depan yang stabil bersama pasangannya, Lin Xia. Lin Xia adalah wanita ambisius dengan kecantikan elegan khas kota besar. Ia selalu berkata bahwa ia mencintai Chu, tetapi cintanya sering diukur dari apa yang bisa Chu berikan. Setiap hadiah dianggap biasa, setiap perhatian dianggap kewajiban. Ketika Chu pulang larut malam dengan tubuh letih, Lin Xia hanya menoleh sekilas, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Di kantor, Chu dikenal sebagai pria pendiam namun dapat diandalkan. Proyek besar yang seharusnya menjadi batu loncatan karirnya justru ia serahkan kepada rekan lain demi menepati janji menemani Lin Xia menghadiri pesta penting. Namun ironisnya, di pesta itu, Lin Xia justru terlihat lebih menikmati perhatian pria lain, Su Ming, direktur muda dari perusahaan pesaing. Chu menyadari perubahan itu perlahan. Senyum Lin Xia kini jarang tertuju padanya, percakapan mereka menjadi singkat dan dingin. Setiap kali Chu mencoba berbicara dari hati ke hati, Lin Xia selalu menutupnya dengan alasan lelah atau sibuk. Chu memilih diam, meyakinkan dirinya bahwa kesabaran adalah bentuk cinta terdalam. Suatu malam, hujan turun deras saat Chu menunggu Lin Xia pulang. Jam menunjukkan pukul 11, lalu 12, hingga 1 dini hari. Saat pintu akhirnya terbuka, Lin Xia masuk dengan aroma parfum asing yang menyengat. Tatapan mata mereka bertemu sejenak, dingin, asing, dan penuh jarak. Untuk pertama kalinya, Chu merasakan ketakutan kehilangan yang nyata. Di dalam hati Chu, ada keyakinan bahwa selama ia terus berkorban, cinta itu akan bertahan. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari runtuhnya segalanya. Tanpa disadari, Chu telah menempatkan cintanya terlalu rendah, sementara penyesalan yang kelak datang akan jauh lebih menyakitkan daripada kelelahan yang selama ini ia tanggung. Pagi datang tanpa kehangatan bagi Chu. Ia bangun lebih dulu seperti biasa, menyiapkan sarapan sederhana yang hampir tak pernah disentuh Lin Xia. Meja makan masih rapi saat ia berangkat kerja, meninggalkan catatan kecil berisi pesan perhatian yang kemungkinan besar akan diabaikan. Di dalam lift apartemen, pantulan wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, seolah semalam telah menguras lebih dari sekadar tenaga. Ada keyakinan yang mulai retak perlahan. Di kantor, tekanan datang bertubi-tubi. Proyek besar yang ia rintis dari nol kini berada di ambang keberhasilan, namun namanya perlahan tersingkir dari laporan utama. Atasan memuji hasil kerja tim, sementara Chu hanya menerima ucapan terima kasih singkat. Ia menelan semua itu diam-diam, meyakini bahwa pengorbanannya kelak akan terbayar di rumah, meski kenyataan terus menunjukkan sebaliknya. Sore itu, Chu secara tak sengaja melihat Lin Xia turun dari sebuah mobil mewah di depan pusat perbelanjaan elit. Pria di balik kemudi adalah Su Ming. Mereka tertawa akrab, berdiri terlalu dekat untuk sekadar rekan bisnis. Chu membeku di seberang jalan, langkahnya tertahan, jantungnya berdetak kacau. Ia ingin mendekat, ingin bertanya, namun ketakutan akan jawaban yang mungkin ia dengar membuat kakinya terasa berat. Malamnya, Lin Xia pulang lebih awal dari biasanya. Namun bukan kehangatan yang ia bawa, melainkan sikap dingin yang semakin nyata. Saat Chu mencoba menyinggung apa yang ia lihat, Lin Xia justru tersenyum sinis dan menyebutnya terlalu curiga, terlalu miskin kepercayaan diri. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada teriakan, membuat Chu meragukan perasaannya sendiri. Chu mulai mengingat kembali masa-masa awal hubungan mereka, ketika Lin Xia pernah menggenggam tangannya dengan penuh harap dan berkata bahwa ia tak membutuhkan apapun selain cinta. Kini kata-kata itu terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Ia menyadari bahwa selama ini ia terus memberi tanpa pernah benar-benar diminta. Berharap cintanya cukup untuk menahan seseorang yang diam-diam sudah berjalan menjauh. Malam kembali larut, dan Chu duduk sendirian di balkon, ditemani cahaya kota dan angin dingin. Untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang selama ini ia hindari. Apakah cintanya benar-benar dibutuhkan, atau hanya dimanfaatkan? Di dadanya tumbuh rasa perih yang belum bisa ia namai, pertanda bahwa luka ini tidak lagi bisa ditutup dengan kesabaran semata. Hari-hari Chu berubah menjadi rutinitas hampa. Ia tetap berangkat pagi dan pulang larut, namun kini langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Di rumah, Lin Xia semakin jarang bertanya kemana ia pergi atau bagaimana harinya. Mereka hidup di ruang yang sama, tetapi seperti dua orang asing yang hanya berbagi alamat, bukan lagi perasaan. Suatu malam,
Linsia dengan santai mengumumkan bahwa ia akan sering pulang terlambat karena urusan kerja. Nada bicaranya datar, seolah Kincu tidak perlu tahu lebih jauh. Kincu hanya mengangguk, menahan keinginan untuk bertanya. Ia takut jika membuka pembicaraan, jawaban yang ia dengar akan menjadi akhir dari segalanya. Di kantor, Kincu akhirnya kehilangan proyek yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Proyek itu resmi dipindahkan ke tangan Suming melalui kerjasama antar perusahaan. Rekan-rekannya berbisik, sebagian menaruh simpati, sebagian lagi memandangnya sebagai pria naif yang terlalu mudah dimanfaatkan. Kincu tersenyum tipis, menyembunyikan rasa pahit yang mengendap di dadanya. Malam itu, Kincu pulang lebih awal dengan harapan bisa berbicara serius. Namun apartemen kosong dan sunyi. Ponsel Linsia tergeletak di meja, layarnya menyala dengan notifikasi pesan yang belum sempat terkunci. Nama Suming muncul berkali-kali, diikuti kata-kata yang terlalu intim untuk disangkal. Kincu berdiri lama, jari-jarinya gemetar, napasnya terasa sesak. Ketika Linsia akhirnya pulang, Kincu tak lagi mampu berpura-pura. Ia bertanya dengan suara pelan namun tegas. Linsia terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang seolah lelah menghadapi percakapan ini. Ia mengaku bahwa ia merasa bosan dengan kehidupan yang stagnan, lelah dengan janji masa depan yang belum pasti, dan menemukan kenyamanan pada seseorang yang bisa memberinya segalanya dengan cepat. Kata-kata itu menghantam Kincu tanpa ampun. 5 tahun pengorbanan terasa runtuh dalam satu pengakuan singkat. Ia menyadari bahwa cintanya tak pernah benar-benar diperjuangkan oleh Linsia. Malam itu, Kincu duduk sendirian di ruang tamu, menatap cincin yang dulu ia beli dengan tabungan pertamanya, akhirnya memahami bahwa tidak semua kesabaran akan dibalas dengan kesetiaan. Udara pagi terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Kincu hampir tidak tidur semalaman. Kata-kata Linsia terus terngiang di kepalanya, berputar tanpa henti seperti luka yang terus disentuh. Saat ia menatap apartemen yang dulu terasa hangat, kini setiap sudutnya justru menekan dadanya dengan kenangan yang tak lagi ingin ia hadapi. Linsia bangun dengan wajah tenang, seolah pengakuan semalam hanyalah percakapan biasa. Ia mulai mengemas barang-barangnya perlahan, memilih pakaian dan aksesori mahal yang selama ini Kincu bantu cicil tanpa pernah ia sadari. Kincu berdiri di ambang pintu kamar, ingin menghentikannya, namun mulutnya terasa terkunci oleh harga diri yang telah lama ia abaikan. Percakapan mereka berlangsung singkat namun tajam. Linsia berkata bahwa ia ingin hidup yang lebih baik, masa depan yang jelas, dan cinta yang membuatnya bangga saat berdiri di tengah keramaian. Kincu hanya bisa bertanya apakah 5 tahun kebersamaan tak berarti apa-apa. Linsia menjawab dengan diam, sebuah keheningan yang lebih menyakitkan daripada penolakan terang-terangan. Ketika koper akhirnya ditutup, suara gesekannya terdengar begitu keras di telinga Kincu. Linsia menatapnya sekali lagi, tanpa air mata, tanpa penyesalan. Ia berkata bahwa Kincu adalah pria baik, hanya saja terlalu lambat untuk memberinya apa yang ia inginkan. Kalimat itu menancap seperti pisau, menyisakan luka yang tak berdarah namun perih. Pintu tertutup, dan apartemen kembali sunyi. Kincu duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding yang dingin. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan air matanya jatuh tanpa ditahan. Bukan karena ditinggalkan semata, melainkan karena ia baru menyadari betapa selama ini ia mengorbankan dirinya sendiri demi seseorang yang tak pernah benar-benar memilihnya. Malam turun dengan hujan tipis. Kincu berdiri di balkon, menatap kota yang berkilauan di kejauhan. Di dadanya tumbuh kekosongan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia belum tahu bahwa kepergian Linsia bukanlah akhir dari rasa sakitnya, melainkan awal dari penyesalan yang akan datang, bukan darinya, melainkan dari wanita yang kini berjalan pergi dengan keyakinan semu. Hari-hari setelah kepergian Linsia berjalan lambat bagi Kincu. Apartemen terasa terlalu besar untuk ditinggali seorang diri, namun ia memilih tetap tinggal, seolah ingin membuktikan bahwa ia mampu bertahan di ruang yang penuh kenangan. Setiap pagi ia bangun tanpa suara lain selain jam dinding, dan setiap malam ia tidur dengan kelelahan yang tak sepenuhnya berasal dari pekerjaan. Kincu mulai menata ulang hidupnya sedikit demi sedikit. Ia kembali fokus pada karir yang sempat ia abaikan. Dengan kemampuan dan pengalaman yang ia miliki, ia berhasil menyelesaikan proyek sulit yang ditinggalkan banyak orang. Atasan yang dulu mengabaikannya mulai kembali memperhatikan, meski pujian itu terasa hambar tanpa seseorang untuk berbagi. Di sisi lain, kehidupan Linsia tampak berkilau dari luar. Ia pindah ke apartemen mewah milik Suming, menghadiri acara-acara eksklusif, dan memamerkan kehidupan barunya di media sosial. Namun di balik senyum dan gaun mahal, Linsia mulai merasakan jarak yang asing.
Suming sibuk dengan dunianya sendiri, dan perhatian yang dulu terasa istimewa kini berubah menjadi rutinitas dingin. Suatu malam, Lin Xia menatap layar ponselnya cukup lama. Nama Qin Chu masih tersimpan di sana, namun ia ragu untuk menghubungi. Ia teringat bagaimana Qin Chu selalu menunggunya pulang, menyiapkan makanan hangat, dan mendengarkan keluh kesahnya tanpa mengeluh. Kenangan itu datang tanpa diminta, menyusup di sela-sela kesunyian yang mulai ia rasakan. Qin Chu sendiri mulai belajar menikmati kesendirian. Ia berlari di taman setiap pagi, menata ulang pikirannya, dan perlahan menyadari bahwa hidupnya tak sepenuhnya runtuh setelah ditinggalkan. Meski luka itu belum sembuh, ia menemukan kekuatan baru, bahwa mencintai diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan kebutuhan yang selama ini ia abaikan. Di tengah dua kehidupan yang bergerak ke arah berbeda, benang tak terlihat masih menghubungkan mereka. Qin Chu belum sepenuhnya melupakan, dan Lin Xia mulai mempertanyakan keputusannya. Tanpa mereka sadari, roda takdir mulai berputar, menyiapkan pertemuan yang kelak akan mengubah cara mereka memandang cinta dan penyesalan. Waktu berjalan membawa perubahan yang tak pernah Qin Chu bayangkan sebelumnya. Di kantor, ia kini dipercaya memimpin tim baru untuk proyek berskala besar. Kepercayaan itu datang setelah ia membuktikan kemampuannya tanpa perlu mengorbankan dirinya demi orang lain. Rekan-rekannya mulai memandangnya dengan hormat, bukan lagi sebagai pria pendiam yang selalu mengalah. Di tengah kesibukan itu, muncul sosok baru bernama Shen Yao, seorang konsultan arsitektur yang bekerja sama dalam proyek tersebut. Shen Yao berbeda dari Lin Xia. Ia tenang, dewasa, dan menghargai setiap pendapat Qin Chu. Percakapan mereka mengalir alami, tanpa tuntutan, tanpa tekanan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Qin Chu merasa didengar. Sementara itu, Lin Xia mulai merasakan kenyataan yang pahit. Suming semakin jarang pulang, dan ketika mereka bertemu, pembicaraan lebih sering berakhir pada urusan bisnis. Kehidupan mewah yang dulu ia idamkan ternyata penuh kesepian. Tidak ada yang menunggunya dengan sabar, tidak ada yang benar-benar peduli pada lelahnya. Suatu malam, Lin Xia melihat foto Qin Chu di sebuah artikel internal perusahaan yang tersebar di media. Wajahnya terlihat lebih dewasa dan tenang, dengan sorot mata yang berbeda. Ada kebanggaan di sana, sesuatu yang dulu ia anggap tak penting. Dadanya terasa sesak, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa kehilangan. Lin Xia memberanikan diri mengirim pesan singkat pada Qin Chu. Hanya satu kalimat sederhana, menanyakan kabarnya. Qin Chu membaca pesan itu lama, jarinya menggantung di atas layar. Namun akhirnya, ia memilih membalas dengan sopan dan singkat, tanpa emosi, tanpa kehangatan yang dulu selalu ia berikan. Di saat itu, Lin Xia menyadari sesuatu yang terlambat, cinta yang dulu selalu menunggunya kini telah melangkah maju. Qin Chu tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Penyesalan mulai tumbuh perlahan, menekan hatinya, sementara jarak di antara mereka semakin terasa nyata dan tak mudah untuk dijembatani kembali. Lin Xia akhirnya tak lagi mampu menahan kegelisahan yang terus menekan hatinya. Ia mulai sering mencari alasan untuk berada di sekitar kantor Qin Chu, berpura-pura memiliki urusan bisnis yang kebetulan beririsan. Setiap kali melihat sosok Qin Chu dari kejauhan, dadanya terasa sesak. Pria yang dulu selalu menunggunya kini tampak sibuk, tenang, dan tak lagi menoleh ke arahnya. Qin Chu menyadari kehadiran Lin Xia, namun ia memilih menjaga jarak. Ia bersikap sopan, profesional, dan dingin. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terukur, tanpa sedikit pun emosi lama. Sikap itu justru melukai Lin Xia lebih dalam daripada kemarahan. Ia sadar bahwa Qin Chu tidak membencinya, ia hanya tidak lagi mencintainya seperti dulu. Di sisi lain, hubungan Qin Chu dan Shen Yao semakin dekat. Mereka sering berdiskusi hingga larut malam, berbagi pandangan tentang hidup dan karir. Shen Yao tidak pernah menuntut, tidak pernah memaksa. Ia memberi ruang, sesuatu yang baru Qin Chu sadari sebagai bentuk cinta yang sehat. Di dekat Shen Yao, Qin Chu merasa dirinya utuh. Lin Xia mulai kehilangan ketenangan. Ia membandingkan dirinya dengan Shen Yao, ketenangan, kedewasaan, dan caranya menghargai Qin Chu. Penyesalan itu berubah menjadi kecemburuan yang pahit. Ia teringat bagaimana dulu ia meremehkan pengorbanan Qin Chu, menganggap kesabarannya sebagai kelemahan, bukan ketulusan. Suatu sore, Lin Xia akhirnya menghentikan Qin Chu di lorong kantor. Ia meminta waktu untuk berbicara, suaranya bergetar. Ia mengakui kesalahannya, mengakui bahwa ia baru menyadari nilai Qin Chu setelah kehilangannya. Qin Chu mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela, namun matanya tak lagi memantulkan harapan seperti dulu.
Qin Chu berkata bahwa ia telah memaafkan Lin Xia, tetapi itu tidak berarti ia bisa kembali. Cinta yang dulu ia berikan telah habis bersama luka yang ia sembuhkan sendiri. Kata-kata itu membuat Lin Xia terdiam, menyadari bahwa penyesalan memang selalu datang terlambat. Qin Chu melangkah pergi, meninggalkan Lin Xia berdiri sendiri di lorong yang terasa semakin sunyi. Setelah pertemuan di lorong kantor itu, Lin Xia merasa hidupnya kehilangan arah. Ia mulai sering melamun, melakukan kesalahan kecil dalam pekerjaan, dan kehilangan kepercayaan diri yang dulu selalu ia banggakan. Setiap sudut kota mengingatkannya pada Qin Chu, kafe tempat mereka pernah duduk diam tanpa banyak bicara, jalanan yang dulu mereka lewati bersama di malam hari, semua kenangan datang tanpa ampun. Qin Chu sendiri berada di persimpangan yang sunyi. Kedekatannya dengan Shen Yao membuatnya nyaman, namun bayangan masa lalu masih sesekali muncul, bukan sebagai luka yang berdarah, melainkan bekas yang belum sepenuhnya memudar. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah hatinya benar-benar siap melangkah ke depan, atau hanya bersembunyi dari rasa takut untuk terluka kembali. Suatu malam, Lin Xia berdiri di bawah gedung apartemen lama mereka, menatap jendela yang kini gelap. Ia tak berani naik, tak berani mengetuk, namun tak sanggup pula pergi. Hujan turun pelan, membasahi rambut dan pakaiannya, seolah menghapus sisa-sisa harga diri yang selama ini ia pertahankan. Di saat itulah ia benar-benar memahami arti kehilangan. Qin Chu mengetahui keberadaan Lin Xia dari pesan singkat tetangga lama. Ia turun sebentar, berdiri beberapa meter darinya. Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata manis. Lin Xia hanya menunduk, meminta maaf dengan suara nyaris tak terdengar. Qin Chu mengangguk pelan, mengatakan bahwa ia berharap Lin Xia bisa menemukan kebahagiaannya sendiri, meski bukan bersamanya. Malam itu, Lin Xia pulang dengan langkah gontai. Tidak ada lagi harapan yang bisa ia pegang. Sementara itu, Qin Chu kembali ke apartemennya dengan perasaan ringan sekaligus kosong. Ia menyadari bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan menerima bahwa tidak semua cinta ditakdirkan untuk bertahan. Keesokan harinya, Qin Chu menemui Shen Yao dan berkata jujur tentang masa lalunya, tentang luka dan ketakutannya. Shen Yao mendengarkan dengan tenang, lalu berkata bahwa ia tidak membutuhkan kepastian segera, hanya kejujuran. Di mata Shen Yao, Qin Chu melihat masa depan yang mungkin, tenang, perlahan, dan saling menghargai. Qin Chu perlahan mulai membuka lembaran hidup yang baru. Ia menerima tawaran kerja sama jangka panjang di luar kota, sebuah kesempatan yang dulu tak pernah ia ambil demi menjaga hubungannya. Keputusan itu terasa menenangkan, seolah ia akhirnya memilih dirinya sendiri tanpa rasa bersalah. Di dalam hatinya, ada keteguhan yang tidak lagi goyah oleh masa lalu. Hubungannya dengan Shen Yao berkembang dengan perlahan dan alami. Mereka tidak terburu-buru mendefinisikan apapun, namun kehadiran satu sama lain terasa cukup. Shen Yao menghargai setiap batas yang Qin Chu pasang, sementara Qin Chu belajar bahwa cinta tidak selalu harus disertai pengorbanan yang menyakitkan. Kebersamaan mereka dibangun di atas kepercayaan dan saling menghormati. Di sisi lain, hidup Lin Xia mulai runtuh satu persatu. Hubungannya dengan Suming berakhir dingin ketika ia menyadari bahwa ia hanyalah bagian kecil dari ambisi pria itu. Tanpa Qin Chu dan tanpa kemewahan yang ia banggakan, Lin Xia harus menghadapi kenyataan yang pahit. Ia pindah ke apartemen kecil dan menjalani hari-hari dengan penyesalan yang semakin berat. Lin Xia sering melihat ke belakang, mengenang saat-saat ketika Qin Chu masih berdiri di sisinya dengan penuh kesabaran. Kini ia memahami bahwa cinta sejati bukan tentang seberapa mewah hidup seseorang, melainkan siapa yang tetap tinggal saat segalanya terasa sulit. Namun kesadaran itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Suatu sore, Lin Xia melihat Qin Chu dari kejauhan di sebuah kafe. Ia bersama Shen Yao, tertawa pelan, tanpa berlebihan, tanpa kepura-puraan. Pemandangan itu menghantam hatinya dengan keras. Ia ingin mendekat, ingin mengatakan sesuatu, namun langkahnya terhenti. Ia tahu, kehadirannya tak lagi memiliki tempat di kehidupan Qin Chu. Lin Xia berbalik pergi, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Di saat itu, ia akhirnya menerima kenyataan yang paling menyakitkan, bahwa cinta yang pernah ia abaikan kini telah menjadi kebahagiaan orang lain. Penyesalan yang terlambat itu akan menjadi pelajaran seumur hidup yang tak bisa diulang. Kota menyambut pagi dengan cahaya lembut ketika Qin Chu bersiap meninggalkan Shanghai untuk memulai fase hidup yang baru. Di stasiun kereta cepat, ia berdiri dengan koper sederhana, menatap layar keberangkatan tanpa keraguan. Tidak ada lagi beban di dadanya, hanya ketenangan yang datang setelah menerima segala yang pernah ia kehilangan. Shen Yao berdiri di sisinya, tidak menggenggam tangannya, tidak pula mengucapkan janji berlebihan.
Kehadiran Shen Yao terasa cukup, tenang, dan nyata. Qin Chu menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan gelora, melainkan dengan rasa aman dan saling menghargai. Untuk pertama kalinya, ia melangkah ke masa depan tanpa harus mengorbankan dirinya sendiri. Di sudut kota yang lain, Lin Xia menjalani hari-harinya dengan kesederhanaan yang dulu ia hindari. Ia bekerja keras, pulang ke kamar kecil yang sunyi, dan belajar hidup dengan penyesalan yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Sesekali, ia melihat bayangan Qin Chu dalam keramaian, namun bayangan itu selalu memudar sebelum sempat ia kejar. Suatu malam, Lin Xia membuka kembali kotak lama berisi kenangan, foto usang, tiket bioskop, dan cincin yang dulu Qin Chu tinggalkan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kini ia memahami bahwa cinta yang paling berharga justru datang dalam bentuk yang paling sederhana, dan seringkali disadari saat semuanya telah hilang. Kereta melaju meninggalkan peron, membawa Qin Chu menuju hidup yang baru. Ia menatap pemandangan yang bergerak cepat di luar jendela, mengingat masa lalu tanpa rasa sakit. Segala luka telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, karena hatinya telah belajar melepaskan. Di akhir cerita ini, Qin Chu menemukan kebahagiaan bukan karena mendapatkan segalanya, melainkan karena akhirnya memahami nilai dirinya sendiri. Sementara Lin Xia belajar bahwa cinta tidak menunggu selamanya. Penyesalan yang datang terlambat akan selalu ada, namun hidup tetap berjalan, meninggalkan mereka yang ragu untuk memilih dengan hati yang tulus.